Kemarin banting laptop, nanti banting kepala mungkin gitu. Tapi kalau kita mau bicara dengan kerugian di pasar yang sah, juga nggak begitu gede binary. Pasar saham deh, korban pom-pom tuh lebih dari ini. Ya saya kan tidak tahu Pak, saya tertipu. Kenapa saya bisa tertipu? Kalau kita urutkan, that's a human factor. Karena lu greedy, lu malas, dan kamu tidak mau baca. Master Gema. Halo. Senang berjumpa dengan Thank you, sudah diundang. Nama lu tuh mencuat banyak banget yang minta lu diundang. Apes gua. Sebenarnya apes. Haters lu nambah. Haters lu nambah ya? Apa sih sebenarnya yang mereka serang dari haters tuh ke lu? Ini bisnis punya kepentingan banyak. Kompetitor gua juga suaranya naik, langsung jelek-jelekin gue. Ngatain gua trader sesat, ngatain gua harus dibantai, ngatain gua pembantai massal juga. Iya. Mereka pansos lah intinya, berusaha untuk gimana caranya jatuhin kan, wajar itu. Terus dari pihak-pihak binary dan kawan-kawan lo merasa gara-gara gue ini kasusnya rame. Oke. Padahal sebenarnya kalau ngelihat gue itu dari awal, semua yang mengancam tentang negara gue yang tercinta ini, gue pasti bersuara. Kalau nggak ngapain gue bersuara. Contoh, waktu kasus dulu Pak Jokowi lah, dibully-bully habis-habisan, ya gue bersuara. Oke. Sampai 8 juta view segala macam, coba aja dilihat di YouTube. Jadi saya konsisten, bukan hanya karena gue punya kepentingan. Terus misalnya ada kasus tentang pilot lah waktu itu, atau kisruh sama dirjen segala macam. Ya, lu juga ada. Gue bersuara. Ya. Ini kayak stabilisator lah, stabilisasi lah gitu loh. Jadi jangan karena YouTube tuh kan tidak punya izin pers kan. Iya. Jadi semua orang berhak beropini, tapi kalau followernya banyak, opini salah jadi bener, ini yang ngeri. Iya, iya. Ya kan, lu punya follower 100.000, gue punya follower 10 juta. Gue bilang apa, fans mati, gue suruh jihad ya jihad gitu. Iya. Ini yang mengerikan, kalau tidak ada yang neutralize kan susah. Saya tidak terafiliasi sama pemerintah manapun. Saya mencoba menjalankan peran sebagai warga negara yang baik. Kita bahas yang binary dulu. Kemarin kan gue udah ngobrol nih dari pihak yang diduga, kemudian dari pihak netral, kemudian dari pihak korban. Ada hal yang menurut lu masih pengen lu lurusin nggak di situ? Ini kesalahan bersama sih kalau gue bilang. Oke. Jadi mau orangnya nantinya mau kemarin banting laptop, nanti banting kepala mungkin gitu. Apapun itu ketika dia melakukannya, dia tuh sadar betul kok kalau ini spekulasi. Apalagi kalau orangnya punya background, dulunya punya investasi mungkin di saham atau di apa. Iya. Karena semua ini bisa terjadi karena dia pingin besok beli Ferrari seperti si influencernya. Nah sekarang gue mau nanya sama lu, itu judi apa trading? Nah itu dulu. Itu bukan trading dan bukan investasi. Tapi masuk judi atau enggak? Menurut Australian Securities Commission, yes, itu similar to gambling, itu by government. Similar to gambling? Similar to gambling, itu by government resmi. Beberapa negara malah bukan levelnya gambling, karena gambling itu fair. Gambling yang fair is 50-50. 50-50. Ini not even 50. Kenapa? Karena diduga ada manipulasi di dalam algoritmanya. Ini udah fraud, makanya beberapa negara masukin fraud. Iya, 80-20 loh malahan gitu. Jadi masuknya kemana ya? Bukan game. Harusnya fraud. I think it's worse than gambling gitu. Ya, worse. Worse than gambling. Worse itu terjadi ketika sistemnya lu manipulasi. Itu yang orang bilang di sliding di menit terakhir, di detik terakhir. Iya. Kalau itu terjadi, itu pure bisa dibuktikan dan di comparing, kemudian di forensik, ya memang ini fraud. Maka pelaku-pelaku ini bukan lagi menjadi agen judi, bukan kena KUHP 303. Ini kenanya ke penipuan. Kalau lihat dari kasus ini berapa pasal kira-kira bisa masuk? Macam-macam. Wah, macam-macam sampai ini kan namanya pasal itu tergantung bagaimana aparat hukum melihat. iya. Saya kebetulan advokat. Iya. Saya ngelihat dari berbagai angle, tapi bukan berarti omongan saya jangan di-quote, ini benar ya. Iya. Tapi potensi. Iya. Bisa ke perjudian, Oke. bisa ke penipuan, Oke. yang endingnya pencucian uang. Gila loh, berarti kalau kita bilang skalanya skala nasional, kerugian yang ditimbulkan juga bisa dibilang ratusan miliar mungkin. Tapi kalau kita mau bicara dengan kerugian di pasar yang sah, juga nggak begitu gede binary. Pasar saham deh. Korban pom-pom tuh lebih dari ini. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Ini cuma berapa? Yang tergabung di grup katanya 7.000, 8.000 orang. Ya. Bagaimana dengan korban saham gorengan yang dipom-pom sama influencer? Ya. Itu juga makan korban satu Indonesia. Habis juga. Ya. Tapi kenapa tidak rame? Itu kan juga tadi tanda tanya. Karena tidak vulgar mainnya. Karena bukan terjadi fraud di dalam sistemnya. Oh. Ini combine. Affiliatornya mereka terlalu berlebihan di dalam memamerkan kekayaan. Mereka menjadi filantropis palsu. Ya.
Kedua, sistemnya diduga memiliki kecurangan. Ketiga, ada unsur bettingnya. Iya. Jadi tiga-tiganya ini bergabung jadi satu. Dan yang keempat, sudah hampir dipastikan tidak akan mungkin menang by design. It's the default system. By design itu nggak mungkin Nggak menang. mungkin. By design itu udah pasti. So what about 20% chance ada yang menang? Itu promosi. Dikasih di awal. Buat Anda greedy. Buat gula-gula ya? Iya dong. Hari ini lu masukin $1.000. Dia tahu kan, ini orang behavior-nya gimana. Dia dikasih menang dong. Masa dia pelajari? Iya dong. Yang namanya bandar kasino, kenapa semua ada CCTV? Dia lihat gerak-geriknya player atau enggak. Di profile? Di profile, iya. Oh, wah. Saya bukan bilang ini pasti, tapi saya nggak bisa sebut di sini lah. Tapi Iya. The whole experience for the last 15 years, saya pernah duduk sebagai market maker, saya pernah di mana. I know how they play. Gila lu. Pertanyaannya adalah, salah nggak mereka? No. Hak mereka dong mau main gitu. Iya, lu yang masuk ke rumahnya. Iya. Dan dia nggak ada di Indonesia, kok dia di luar negeri sono. Ya lu orang masuk ke rumah dia itu bener bahasanya. Keluar sakit kelamin. Terus ngajak satu Indonesia bakar rumahnya. Lah lu ngapain masuk ke situ? Ya saya kan tidak tahu Pak, saya tertipu. Kenapa saya bisa tertipu? Kalau kita urutkan, that's a human factor. Karena lu greedy, lu malas, dan kamu tidak mau baca. As simple as that. Iya, ada faktor itu yang bisa Yes. diserang kan. Yes. Nah, tapi kalau kita bicara dari banyaknya korban yang jatuh, bahkan ada yang bunuh diri, gue dengar. Kita ambil dari sisi empati lah. Ya. Is it possible afiliator ini selamat dari permasalahan ini? Mereka bisa selamat di dunia. Di akhirat, artinya apa? Karmamu harus lu tanggung. Kenapa? Ketika mereka pakai alasan, kan bisa dianalisa, kan bisa dipelajari, gua kan nggak maksa. That's a bullshit. Lu tahu orang itu bakal nyemplung jurang, lu sebagai educator, sebagai pendidik, kamu harus larang itu orang jangan ke sana dong. Kan ada yang bilang, berarti dia mengharapkan para membernya kalah. Berapa persen? Afiliator itu betul-betul mengetahui dan menginginkan si membernya kalah. Data kita nggak pegang. Tapi kalau gua jadi afiliator, saya nih afiliator, aku dapat klien Denny Sumargo, artis, tajir. Ya gua ngarepin lah 6 bulan harta lu habis semua lah. Ah ya. Of course, kalau nggak gua dapat duit dari mana? Iya juga sih. Iya dong. Main Bitcoin dong. Iya kripto aja nggak apa-apa. Paling resiko dipom-pom orang, ikut beli shitcoin, habis itu lu mati. Tapi kan fair, mekanisme perdagangan. Salah pilih. Iya, bener juga sih. Nah sekarang aku affiliator ya jelas loh. Main income gua dari mana kalau nggak dari situ? Dari komisi yang mana? Tapi kenapa mereka tidak mau mengakui itu? Itu yang masih menjadi pertanyaan sehingga hari Penjara ini. penuh lah. Jangan gitu dong, jawabnya langsung. Masih dikit lah gitu kan. Karena kan biar gimana pun mereka harus punya sistem defense menghadapi masalah seperti ini kan. Mereka gini ya, kalau menurut saya, kalau kamu mau main begitu, ada satu kesalahan sih, fatal kesalahannya. Apa itu? Affiliator di seluruh dunia juga banyak. Tapi nggak ada yang separah Indonesia. Mereka juga pamer lambu. Tapi nggak ada yang membungkus semua itu tiba-tiba jadi filantropis. Pagi lu bikin dosa, malam lu bikin amal. Ini yang bikin orang kesel kan? Oh. Over. Tapi kalau mereka biasa-biasa saja, nggak usah banyak pamer flexing kayak begitu yang nggak bakal kok. Karena ini kan apa ya kalau saya bilang ya, ini tidak tepat. COVID melanda, orang hidup susah semua. Kau memanfaatkan orang yang lagi susah, yang mencari harapan, diinjak, jebret, lalu dipamerin, gue punya harta kekayaan. Kesannya cari duit gampang banget. Ini kan menjadi social crisis. Mereka anak-anak muda tidak menyadari tentang sosiologi pelajaran kita itu bagaimana, hidup di dalam sosial itu bagaimana. Dia tidak jaga, dan ini earthquake pecah, bubble. Efek dominonya juga ada. Yes. Nah sekarang kan kalau misalnya mereka, menurutmu flexing-flexing ini ada berhubungan dengan bisnisnya mereka nggak? Pasti dong. Karena mereka tidak punya kompetensi lain selain menjual itu. Nah kalau, aduh, kok gue jadi miris banget ya. Maksudnya banyak banget orang-orang yang akhirnya bisa hidup dengan melihat orang lain tuh habis kalau aku bilang kan. Itu yang menjadi social earthquake-nya di situ. Iya, social equity-nya jadinya di situ. Kalau seandainya lu kaya, diem-diem, lu nggak usah pamer-pamer yang terlalu ini, bisnis tetap jalan aja. Edukasi baik-baik, ya kan? Ya nggak akan terjadi kayak begini. Ini kan dicampur oleh iri hati orang.
Gue hidup makin susah, lu makin beli ini. Jadi ini udah berkecamuk dan ini nanti akan nyerempet. Orang-orang yang di saham juga akan dihajar. Orang-orang yang di dunia futures market forex yang berjangka yang baik-baik aja kena juga, hajar juga. Ini udah jadi bola liar yang nggak jelas. Iya. Bahaya sekali. Ini kan susah untuk dibuktikan semua afiliator ini karena banyak banget, bro. Betul. Kira-kira tidak akan semua afiliator dong pasti akan kena impact-nya. Menurut lu gimana? Karena gua bukan dari sisi yang aparat hukumnya, gua nggak bisa berkomentar. Tergantung mereka mau pakai jurus apa, iya kan? Tapi yang jelas, kalau hari ini gua jadi afiliator nih, ya gua akan berhenti deh. Gua akan kelarin, gua tutup grupnya. Atau kita harus menghargai loh afiliator ini. Mereka ini kita dengan asas praduga tak bersalah. Mereka ini korban juga sebenarnya kan? Iya. Korban kehidupan, korban disruptive teknologi sama digitalisasi, korban. So, Tunggu. Kita tahan dulu di korban. Korban, jelasin nama gue kenapa mereka bisa jadi korban. satu, mereka tuh korban digitalisasi. Generasi-generasi yang jadi influencer ini jago-jago. Mereka anak-anak muda semua. 10 tahun di bawah saya semua. Yes. Ya kan? Mereka korban akselerasi teknologi yang tidak diimbangi dengan akselerasi moral. Oke. Nggak ada yang pernah ngajarin mereka, mana bisa tahu. Cenglinya atau logiknya sebagai manusia itu hidup harus bagaimana. Budi pekerti kayak gimana. Kalau dari kecil dididik kayak begitu, nggak mungkin ada hati tega kok. Tapi bukannya salah satu orang yang udah lu didik? Ya, mereka belajar. Rata-rata trader-trader di Indonesia, gue bisa jadi kakek guru sekarang. Yang punya follower. 2 nama besar ini murid lu kan? Pernah beli ya. Dia user. Ada yang satu pernah ada di A-Club Academy. Betul. Artinya kan lu secara tidak langsung udah memberikan sedikit pengajaran. Dan 2 orang ini bisa trading. Bisa trading? Bisa trading. Yang satu itu jago trading forex. Berani. Iya. Yang mana nih? Nah. yang dari mana nih? Wah, gue jangan dipromoin lah. Nanti jadi masalah. Yang udah di-cut belum nih? Oh ya, satu emang jago trading. Dua-duanya bisa trading. Oh, dua-duanya bisa trading. Bisa. Karena ilmunya dari gua kan. Oke. Sekarang gua ajarin lu jurus pedang. Oke. Saya kan tidak bertanggung jawab lagi dan gua nggak bisa ngontrol lu. Pedangnya mau buat bunuh orang atau ngelindungin orang. Betul sekali. How I know? Oke. Tapi dua-duanya bisa trading. Namun banyak influencer lain yang harusnya lebih harus dipenggal daripada mereka berdua. Yang katanya gede ini namanya. Maksudnya? Karena mereka nggak bisa trading. Mereka tukang tipu asli dalam trading. Mereka dapat duit. Impact nggak ke saham, ke trader yang benar dan profesi-profesi yang ada di situ kasus ini? Impact banget. Gede kan? Gede. Sampai Bursa Efek Indonesia loh bikin Instagram postingan. Investasi dibilang judi, judi dibilang investasi. Kebalik-balik. That's very deep word. So please educate us. Nomor 1, saya mengacu kepada undang-undangnya dulu. Karena aturannya udah jelas. Di mana diatur oleh OJK maupun di Satgas Waspada Investasi. Itu segala sesuatu yang menawarkan bentuk investasi dengan imbal hasil di luar kewajaran. Itu melanggar hukum. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan di luar kewajaran? Yang wajar itu seperti apa kan gitu? Betul. Kalau kita bicara average investment, itu kan ada average by risk, ada investment yang tidak pakai risk. Risk free rate investment itu cuma satu, yang menjamin pasti dapat itu cuma boleh satu, fixed income. Obligasi kan? Kuponnya ya 6%, kadang 7%. Nggak gede-gede banget. Katakan sekarang kita multiplier by 5. 35% a year. Itu masih wajar. Masih make sense lah. Year kan? Dan selain obligasi tidak boleh dijamin pasti. That's rule of thumb number 1. Sekarang baru kita lihat contoh kasusnya. Bagaimana cara mereka menjual produk? Menjanjikan kepastian kah? Oh banyak. Robot-robot lah, money game lah, itu semua menjamin pasti. Kedoknya investasi. Pasti 1% sebulan dengan robot saya bisa 2-3% sebulan. Pertanyaan saya, market itu dinamis, gimana caranya lu bisa ngejamin suatu kepastian? Nah itu gue jadi bingung. Itu tidak akan mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak bisa dong. Marketnya aja nggak pasti. Tidak ada yang tahu masa depan mau kemana. Lah temen gue katanya pakai robot. Dia main, dia modal 20 juta. Satu hari dia cari untung 500.000 aja. Katanya bisa. Bisa, tapi kan nggak pasti. Iya, nggak pasti sih. Berarti kan kata kuncinya jangan pernah menjamin atau menerima ajakan jika ada kepastian return selain obligasi. Kan another things. Kalau obligasi kan hal yang berbeda. Definisinya yang kita ambil. Jadi kalau ada yang menawarkan fixed income tapi barangnya bukan obligasi, that's fraud. Dan gue udah kena sekali. Oh, lu kena juga? Reksadana. Reksadananya ini bokap gue soalnya yang placing. Aku juga baru sadar. Reksadanya equity. Iya.
Tapi dijamin fix. Itu udah salah, melanggar hukum OJK. Tapi paling nggak kita bisa periksa di OJK kali ya. Iya bisa, tapi kan juga ada beberapa OJK ini kan tidak menghandle semuanya. OJK menghandle hal-hal yang dihandle bank, insurance, pasar modal. Tapi yang instrumen keuangan lainnya beda lagi. Nanti kalau kayak Bapepti bisa nggak jadi acuan? Kalau misalnya kita melihat, oh platform ini aman atau enggak, kita lihatnya kemana? Kita bicara tentang ranah daripada Bapepti. Kripto deh contohnya. Ada kripto yang di negara lain itu legal, bagus. Tapi karena dia belum diorganize oleh Bapepti, nanti diberi label belum legal. Belum legal. Karena tidak diorganize di Bapepti misalnya. Nah ini kan repot. Iya betul. Jadi misalnya di kripto deh kita sebut ada Indodax. Indodax sudah terregulated. Ada yang mungkin dari China, Binance misalnya. Ya kan? Binance belum. Nah sama Bapepti akan dibilang ini nggak legal. Lah tapi kan kita diketawain orang China yang di situ mereka pakai. Iya. Jadi ini juga susah. Masih ambigu. Iya, karena beda negara, beda regulator. Bener. Bapepti setuju saya ini ilegal. Di Indonesia ilegal, jelas lah. Karena lu nggak terregulated kok. Bursa efek Indonesia kita bagi orang Cina juga ilegal. Kalau misalnya kita jualan di sana terus nggak kulon-won sama China, apa dia bilang? Ilegal di China. Ini kan sudah bicara tentang negara punya negara nih. Iya. Tapi bukan core substansi masalahnya kan. Iya. Nah, substansi masalah yang paling besar adalah yaitu menjamin kepastian. Habis itu jamin return gede banget. Bisa kok dalam 1 bulan gampang. Yuk kita cari 24% sebulan misalnya. Itu udah jadi pertanyaan. Itu udah pertanyaan. Oke, metodenya apa? Instrumennya apa? Nah, untuk kita bisa memverifikasi, kita kan harus punya ilmu. Betul, tapi nggak semua orang sepintar lu, Master. Bukan sepintar gua, tapi itu adalah standar minimum kalau lu mau bermain di sini. Karena mereka semua ini bukan berniat berdagang di sini, mereka semua aji mumpung. Coba-coba, siapa tahu gue ikut temen. Dunia mana sih, bro? Gua dulu atlet basketnya patah kelingking, ya kan? Mau masuk basket, lu mau sampai jadi NBA? Lu asal-asal latihan Senin Minggu mau jadi atlet nggak mungkin dong. Iya bisa. Terus dampak dari semua hal ini, kalau gue kan ini bukan dunia gue ya, lebih ke dunia lu. Terhadap yang sekarang terjadi nih, lu kan pasti dengar dampaknya ini seburuk apa? Orang takut investasi. Sedangkan orang kalau tidak berinvestasi, duitnya pasti habis. Betul. Iya kan? Betul. Nah ini yang repot. Akhirnya duit mau ditaruh di mana? Di bank aja deposito. Iya, bank juga lama-lama bilang, sorry gue nggak bisa terima duit lu lagi. Over liquidity mau ngapain sekarang? Bisa gitu ya? Iya dong. Beberapa negara ketika mereka over liquidity, you taruh duit di bank di charge loh, bunga negatif namanya, 0,5% setahun. Malah kena charge. Bayar kan? Bukan dapat bunga nah, ya? Arab Saudi 3 tahun yang lalu seperti tikus mati di lubung padi. Over liquidity. Dia nggak bisa salurin, kenapa? Karena tidak bisa bayar kalau orang kasih itu. Rentabilitasnya rendah. Jadi ya terpaksa dia nggak bisa keluarin duit. Kalau influencer yang ikut menginfluenskan platform-platform yang ilegal ini, yang judi ini, menurut lu gimana? Ini benar-benar sangat susah karena setipis bulu rambut, ya kan? Sih susah. Secara legal harusnya, gue terima job kok. Yang namanya terima job, namanya artis iklan kan? Bener, nggak ada salahnya. Itu haknya mereka, betul. Nggak ada salahnya. Betul. Unless dibikin undang-undangnya. Bahwa artis itu kalau nggak pakai barangnya nggak boleh misalnya mengendorse. Iya dong. Sekarang jangan gue repot nanti ya. Tapi kalau gue aman, gue memakai ya. Tapi belum tentu semua orang pakai. Karena gini, Master, kemarin gue tuh juga sempat ditawarin beberapa produk investasi. Cuma gue koordinasi sama istri gue dan istri gue sangat mengerti. Istri gue bilang, jangan selama itu belum ada di OJK dan dia punya status itu masih nggak jelas, itu nggak bagus buat nama baik kamu. Nah, menurut gue tidak mau sampai akhirnya gue punya kredibilitas menyesatkan orang. Oke, gue dapet duit nih, orang main, gue nggak main, gue nggak tahu, gue mah asal cop-cop aja. Ya. Tahu-tahu orang rugi habis. Judi, ya. Bukan investasi, nggak ada asetnya. Benar. Bukan trading. Waduh, pertanggungjawaban gue nggak mau nih, gue nggak cukup kuat untuk hal itu. Exactly. Jadi waktu itu kan juga saya ingat
ada artis-artis yang diundang ke satu acara, tahu acara itu digerebek misalnya, terus kemudian KPK turun tangan. Itu kan sempat rame tuh. Terus artisnya gimana nih? Ya itu yang saya bilang, artisnya kan terima job aja, nyanyi aja. Masalah acara ini ilegal, acaranya mana gua tahu. Gua diundang sebagai praktisi nyanyi. Iya. Aktor kan juga bohongan semua settingannya. Iya. Cuma kan moralnya. Itu yang saya bilang, moral. Lu berhak menolak, kamu bisa menolak. Atau kamu greedy, semua lu ambil. Kembali ke masing-masing. Iya, Dan kita ini orang berdosa, kita nggak bisa ngejudge kan. Iya, betul. Jadi ya silakan dipikirin. Dan masyarakatnya, jadi prinsip gue gini, lu nggak akan pernah bisa melibas semua supply-nya. Supplier tuh akan selalu lahir. Iya. Yang kau bisa adalah kita mendidik demand-nya. Tapi masyarakat kita mau nggak sih diajak pinter? Pelajaran. Nah, itu Pelajaran dia. hidup. Semua tindakan kita yang tidak sesuai pada proper position-nya, semua ada cost-nya. Iya, betul. Dan ini cost-nya. Setelah ini mau belajar nggak? Kalau mau tetap gitu akan ada lagi nanti. Walaupun aksesnya sudah diblok oleh pemerintah, mereka bisa masuk aja tuh lewat mana. Dan mereka cukup berani bayar loh untuk Dan influencer. ingat, ilegal di sini belum tentu ilegal di negaranya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi jangan juga menganggap bahwa yang legal tidak bermasalah. Yang legal bermasalah juga banyak. Legal bermasalah. Banyak. Gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk Thank you very waktunya. much. What is the best tips untuk sekarang ini? Kalau robot-robot itu gimana? Nah, menarik ya. Iya. Robot ada yang bagus, ada yang scam. Ada yang bagus, ada yang Yang kasihan robot yang bagus, keinjak sama yang scam kan Karena sekarang. susah dibedakan. Susah bro. dibedain. Tapi robot-robot itu beneran, memang ada yang beneran bagus, bisa memberikan income yang bagus Ada. dalam bentuk investasi Ada. Yes. dengan nilai yang masuk akal. Oh iya, masuk akal. Bedainnya gimana? Bedanya adalah satu, dia nggak bakal ditawarin MLM pakai skema Ponzi dan seterusnya. Oke. Yang kedua, dia bisa dipakai di broker manapun. Nggak cuma terikat sama broker yang dia mau. Oke. Itu udah paling gede. Kenapa? Mereka itu bekerja sama. Brokernya bandar licik yang akan makan duit lu, dan dia butuh tools perpanjang tangannya robot. Oke. Jadi ini dua default. Robotnya dierorin, harganya dicurangin. Langsung sikat duit bareng-bareng. Oh. Itu yang terjadi Iya, Silicon iya, Capital iya, kemarin. iya. Jadi kita mesti tahu, kalau mau beli robot dijual 200 juta ya beli aja. Artinya robot yang bagus bisa dipakai di semua broker. Iya. Tapi kalau robotnya udah mahal, harus bersama broker yang saya inginkan, misalnya itu tanda tanya besar. Lu robot gedek, robot apaan lu? Kan gitu. Robot gedek. Aduh, dulu robot gedek. Ditangkap polisi dia. Makanya. Jadi kalau kita perlu informasi lebih banyak sih sebenarnya mungkin ke YouTube lo kali Iya, ya. Astronaci. Karena dengan kasus ini, kita bikin namanya Astronaci Care. Iya. Selama 2 bulan kita kasih kuliah gratis. Itu pun dibully publik, bro. Iya, karena kan ada celah di situ di mana kayaknya lu sepertinya ngejatuhin ini tapi lu jualan produk lu kan. Itulah negara kita. Ketika orang yang tulus memberikan, lu akan dihujat. Ketika orang tipu-tipu, dia disembah. Masyarakat yang memilih, at the end itu duit-duitmu, your risk, your responsibility. Tapi gue percaya seleksi alam sih. Pasti. Biasanya yang bagus di depan, buruk di belakang nih. Yes. Yang buruk di belakang biasanya bagus di depan. Exactly. That's dunia tipu-tipu. Betul, dunia tipu-tipu ya. Selamat ditipu, dunia tipu-tipu.